banjir. Berapa sektor daerah ya? Mau turun ke lapangan. Yang lain mana? Cepat ya. Ini mau apa? Iya. Kehadiran beberapa ASN di kantor Bawaslu hari ini dalam rangka apa? Oke, ada surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara, ya kan, nomor B2609-NK.00-00-08-2024, Jakarta 20 Agustus 2024. Jadi sifatnya itu segera, halnya penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai. Jadi surat itu berdasarkan laporan yang masuk kepada KSN, ya kan, terkait nama-nama yang terlibat dalam politik praktis, ya kan, yang dianggap ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Nama-nama tersebut itu ada 11 nama yang dilampirkan oleh pelapor. Yang pertama itu Rocky Ruslianto selaku Kepala Badan Kesbangpol, Iwan Setiawan selaku Kepala Des Pemuda dan Olahraga, Rahmat Fauzi Salim selaku Kepala BKP SDM, Asril Darman Wansah Kepala Bagian Gesra, Muhammad Yasir Nur sebagai Lurah Kampung Tanjung, Fajar Mukhlis Lubis sebagai Camat Binjai Timur, dan Muhammad Fauzi Camat Binjai Selatan, Hilman Anggana Camat Binjai Utara, Irwansyah selaku Sekretaris Daerah. Lalu yang selanjutnya Hamdani Hasibuan Kepala Des Tenaga Kerja dan Dr. Sugianto Kepala Des Kesehatan. Itu. Jadi dalam pemanggilan Bawaslu Kota Binjai ini adalah terusan dari surat KSN karena dianggap ada dugaan pelanggaran di situ. Maka kami memproses daripada surat KSN tersebut untuk melakukan pemanggilan, dilakukannya klarifikasi terhadap 11 nama yang terlampir. Maka hari ini kami menyampaikan kepada insan pers sekalian bahwa agenda kami adalah pemanggilan untuk klarifikasi. Nah, nanti untuk tindak lanjut daripada hasil daripada klarifikasi ini, apakah memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN 11 nama terlampir, maka nanti akan kami sampaikan untuk lebih lanjut. Dugaan itu seperti apa, Pak? Hadirnya ASN dalam proses pengambilan formulir untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota di kantor partai politik. Pada saat itu memang partai politik membuka ruang untuk beberapa tokoh ataupun yang mau mencalonkan diri kepada kantor partai politik. Yang melaporkan ini dari siapa, Pak? Instansinya? Kami cuma dikasih surat terusan. Oh, enggak tahu. Tapi dari Binjai sendiri ya, Pak? Ya pastinya. Hanya kehadiran ASN terhadap kegiatan salah satu paslon. Pada saat itu kalau tidak salah adalah Pak Amir Hamzah ingin mendaftar dan di situ ada ASN terlibat gitu. Tapi beberapa poin penting yang saya tangkap bahwa dalam dalam klarifikasi yang kami ini masih dalam investigasi bahwa pernyataan itu bisa dibenarkan atau tidak. Sementara pernyataan yang secara konkret disampaikan itu bahwa para ASN ini hadir dalam kegiatan manasik haji di pendopo. Maka manasik haji itu memang identik dengan nuansa putih. Itu pernyataan yang kita kutip. Lalu setelah dari situ tidak ada ajakan. Tapi ketika Pak Amir Hamzah bergerak, rombongan mengikuti. Nah, itu aja. Nah, nanti dari pernyataan-pernyataan ini, ketika memang ada pelanggaran yang menurut aturan main berdasarkan Undang-Undang Netralitas ASN ataupun Perbawaslu, akan kita proses dan akan kita rekomendasikan kembali kepada KSN. Ada dugaan pemaksaan bansos itu, Pak? Itu tidak masuk dalam agenda pemanggilan kita hari ini. Pak, seandainya ada terbukti ada pelanggaran, maka KSN yang menindak. KSN. Kami diperintahkan untuk menginvestigasi hal tersebut. Oke. Pak, tadi kita lihat satu-satu naik ke atas lantai 2. Apa pemeriksaannya, minta keterangannya satu-satu atau? Yang bertanggung jawab dalam pemanggilan ini adalah Komisioner Bawaslu Kota Binjai. Komisioner ada 3, kebetulan memang ada agenda provinsi yang mengharuskan pimpinan Bawaslu Binjai itu harus pergi ke sana. Jadi kami tinggal 2 orang yang melakukan klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan, yang namanya terlampir tadi. Jadi kami bagi ruang itu, memang pemanggilan itu harus sendiri-sendiri dia. Jadi pernyataannya tidak ada intervensi, intimidasi dan lain-lain. Gitu. Jadi ruang yang di atas itu Pak Zulkifli, yang di belakang itu saya selaku Ketua Bawaslu. Hasil pemeriksaan? Hasil pemeriksaan? Belum, karena ini masih proses pengerjaan, disusun dulu dan dirangkumkan dulu semua pernyataan. Apakah ada indikasi
menurut pernyataan dan regulasi itu ada yang bertentangan nggak? Kira-kira kapan Pak? Secepatnya, kalau bisa besok, nanti kita informasikan besok, paling lama lusa. Oke. Pak, laporan itu sendiri berapa lama nih Pak setelah udah datang terima pengaduan, laporan lalu disikapinnya berapa lama? Karena semua tahapan beririsan dengan pencalonan, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, maka pemanggilan itu kita lakukan hari ini. Yang pastinya Bawaslu itu tidak akan berpihak kemanapun. Seketika ada yang melapor, setiap unsur ataupun elemen, independen ataupun lembaga-lembaga yang harus netral, maka kita akan sikapi untuk terus berada terhadap kenetralannya. Ada nggak kaitannya nanti dengan bakal calon kepala daerah sendiri dengan apabila ini terbukti ada pelanggaran itu, apa sanksi atau bagaimana? Kalau sanksi pastinya itu akan ditetapkan oleh KSN sendiri. Ya, Bawaslu itu hanya mengulik dan menginvestigasi apakah benar ada pelanggaran di dalam. Nggak, maksudnya terhadap pasangan calon pendukung yang didukungnya gitu Pak. Bawaslu itu sifatnya tetap pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan sehingga tertuang ada pelanggaran atau tidak. Jika ada pelanggaran yang memang bisa diperbaiki, itu kita akan melakukan saran perbaikan kepada penyelenggara teknis yaitu KPU. Gitu. Tapi kalau ada lembaga-lembaga yang terkait yang sengaja dilibat-libatkan, maka kita akan merekomendasikan untuk ditindak juga terhadap yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi. Ya.